Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham. Di hari yang indah, di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 23 Agustus 2021. Mungkin saya nanti nguploadnya agak malam, mohon maaf. Kita akan menganalisa IHSG yang mantap sekali dan juga beberapa saham pilihan. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih support, tip, atau donasi untuk cuan-cuan saham, caranya bisa tinggal klik link sosial base di deskripsi, terus teman-teman bisa kasih donasi dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube. Dan setiap pertanyaan teman-teman, insya Allah pasti akan saya balas kalau saya ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Cuman kemarin libur di minggunya ya, karena Sabtu Minggu saya ada acara, jadi mohon maaf tidak bisa ngupload untuk main weekend. Seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Seperti biasa kita ke transaksi dulu. Hari ini 12,633 triliun. Masih besar, walaupun agak kecil ya. 12 triliun biasanya sekitar 15-an. Dengan pergerakan asing hari ini, net sell 1 miliar, net buy-nya 156,94 di pasar reguler, lalu net sell-nya di pasar negosiasi 158,0 miliar. Jadi makanya total net sell-nya 1 miliar doang. Dengan saham-saham yang dibeli asing, ada BBCA 167,5 miliar, lalu Buka 97,5 miliar, Telkom 97,4 miliar, Gudang Garam 22,8 miliar, MNCN 15,5 miliar, Wijaya Karya 13,7 miliar, Bivin 12,8 dan Akra 12,7 miliar. Masuk ke saham yang dijual asing ada MTEK 46 miliar, lalu Bank BNI 45,6 miliar, Astra 38,9 miliar, BMRI 22,7 miliar, PTBA 22,6 miliar, Pakuwon 20,4 Era Jaya 20,4 miliar dan Pakuwon 18,1 miliar. Dan langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Kenapa hari ini hijau? Bahkan hijaunya sangat pekat ya, maksudnya tidak ada shadow di atas sama sekali. Closingnya pas di high, yaitu karena kemarin dia sudah koreksi dalam, terus habis itu sudah rebound seperti itu. Dan saat ini IHSG tinggal menunggu yang namanya konfirmasi untuk reboundnya dia. Konfirmasinya apa? Ketika dia membuat higher low dan lower low. Jadi akan ada saatnya IHSG koreksi. Mungkin di area sini besok sekitar 6130 atau 6115, which is karena kemarin kita ingat ya, area 6115 itu resisten kuat dan sekarang dia closing di 6109. Jadi kalau saya rasa mungkin Selasa atau Rabu ya, itu bakal ada koreksi yang harusnya koreksinya bagus selama dia masih di atas, masih membuat higher low gitu. Jadi kalau misalkan besok dia ketemu 6115 sampai 6 sini resistannya 6115 sampai 6170, agak besar range-nya ya. Terus tadi tiba-tiba dia melemah. Nah, itu enggak masalah sebenarnya. Selama melemahnya tidak di bawah 5930 lagi. Karena apa? Artinya dia membuat higher low gitu. Bisa aja dia mau bikin cup handle ya. Naik, terus tadi turun dulu, retrace sehat, terus habis itu breakout. Nah, kan yang namanya market structure itu kan kayak gitu, higher low, higher high, higher low, higher high. Kalau pas turun juga lower low, lower high, lower low, lower high, kayak gitu. Jadi memang nggak bagus kalau yang naik terus tuh kayak misalkan kayak DCII gitu ya. Teman-teman misalkan lihat chart, walaupun koreksinya saat ini volume kecil, tapi ya dia naiknya arah, turunnya juga RB kayak gitu, malah nggak sehat kalau menurut saya. Jadi memang market structure itu seperti itu ya. Ada higher high, ada lower high, ada lower low, higher low, kayak gitu. Jadi kalau sudah 2 hari rebound, kita tinggal lihat aja nanti bagaimana waktu dia swing low kecil gitu. Dan
Kalau menurut saya skenario masih sama, target tetap masih breakout 6250. Tinggal ditunggu aja. Dan kemarin sudah sampai 0,618 ya. Mungkin kita coba tarik pakai Fibonacci lagi, di mana hari ini dia berhenti. Kenapa berhenti di sini? Barangkali kena resisten apa? Nah, oke. Ternyata nggak pas kena sama level Fibonacci-nya. Seperti itu. Dan mungkin ya, kalau menurut saya besok dia koreksinya di area sini. 6150 sampai 6170 kena, terus habis itu turunnya ke sini sekitar 6060 sampai 6000 lagi tuh. Selama dia nggak kembali ke sini ya 5950, kalau menurut saya itu masih oke. Tapi kalau misalkan dia kembali ke 5950 pun itu bisa double bottom juga patternnya, bottom 1, bottom 2, terus breakout ke atas seperti itu. Dan ya kalau menurut saya harusnya IHSG masih oke. Cuman memang semua itu bakal terkonfirmasi ketika dia breakout 6250. Jadi memang targetnya masih 625, 6260-an lah. Last high-nya kemarin waktu di sini. Kalau enggak ya besok berarti kena garis trend yang turun ini kan berarti lebih pendek. Paling ya sekitar 6250-an ini pas di area gap ini di sini. Tuh, jadi tinggal kita lihat aja mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan itu bakal bagaimana. Dan untuk sekarang karena dia di 6109, support terdekatnya ada di sini sekitar 6050, lalu resistennya 6115, lalu tadi sekitar 6170. Itu teman-teman bisa gunakan untuk patokan-patokan ya. Kalau misalkan teman-teman sahamnya betanya tinggi dengan IHSG, kalau udah dekat resisten dan IHSG mau swing low ya bisa take profit dulu gitu. Tapi kalau baru di support mau naik ya bisa hold aja. Kira-kira kayak gitulah gunanya punya patokan untuk IHSG. Kita memang tidak trading di indeks, tapi indeks ini buat patokan kita. Karena kalau indeksnya bagus, semua juga bakal bagus. Kalau indeksnya jelek, semua juga bakal jelek. Tuh, saling berpengaruh ya. Yang mempengaruhi indeks tuh saham-saham tertentu, tapi indeks tuh kebanyakan juga mempengaruhi banyak saham seperti itu. Yang penting sama intinya, walaupun nanti entah skenario-nya bullish dan dia benar-benar bullish, tetap harus batasi resikonya seperti itu. Mungkin nanti kalau udah deket-deket 6170 bisa mulai pegang cash dulu, tunggu dia swing low. Nah, nanti kalau misalkan udah swing low, serok-serok lagi di bawah, terus tinggal breakout ke atas, baru masuk mode swing trading lagi. Semoga aja skenario seperti itu. COVID juga semakin melandai, selamat, terus juga tambah vaksinnya udah tambah banyak, kita segera tercipta herd immunity dan lain sebagainya. Ya, ikut senang lah. Semoga juga IHSG segera bullish. Yang penting saya akan bilang IHSG bullish kalau dia sudah breakout 6260, karena kemarin sempat nyungsep lagi dan membuat garis downtrend channel baru. Tuh, tinggal breakout ini, cup handle, dah to the moon. Semoga ya. Seperti itu. Masuk ke beberapa saham pilihan, kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja mungkin ya. Kita mulai dari MTech. Untuk blue chip hari ini belum pada bergerak. Jadi hari ini yang bergerak masih pada saham-saham yang reboundnya cepat, yang geraknya cepat lah. Jadi mungkin tidak saya bahas hari ini blue chipnya karena ya itu dia tidak ada pergerakan signifikan. Masih bisa pakai analisa sebelumnya. Hari ini MTech naik 8%. Dan closing di 2200. Kalau saya lihat dia cukup dekat dengan resisten ya. Ini pas kena resisten 2200. Jadi kalau punya barang, kalau menurut saya mulai hati-hati. Tuh. Kalau misalkan dilihat dari volumenya juga udah mulai mengecil juga. Volume reboundnya waktu dia naik, volumenya semakin kecil. Ini tanda-tanda pelemahan. Cuman tinggal nanti pelemahannya bisa di 2200, which is besok pagi. Kalau nggak ya di area sini, sekitar 2300 sampai 2370. Kalau saya sih lebih mending di sini 2370. Kenapa? Karena dia ada potensi bikin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya, nanti dia sampai ke sini terus koreksi ke 2200, terus bikin shoulder kanan, breakout, targetnya ke atas. Seperti itu. Dan ini memang area kuat sekitar 2400 ini. Sebelumnya neckline double top dan sekarang pun juga udah jadi resisten ya. Cuma memang saat ini posisi sudah kena resisten juga. Jadi ya kalau misalkan teman bukan swing trade ya, kalau bukan swing trade bisa mulai siap-siap untuk taking profit. Tapi kalau misalkan teman-teman swing trade ya selama dia tidak membuat lower low ya hold terus saja atau tinggal pasang trailing stopnya seperti itu. Jadi tadi level resistennya di 2200 terus 2400-an. Semoga aja dia ke 2400 terus gagal.
terus ke 2200 baru ke atas. Itu nanti baru cakap targetnya agak tinggi, bisa sampai 2800 lagi untuk si MTech ini. Seperti itu. Catalyst juga masih sama ya, dia ada Bukalapak juga. Terus kalau nggak salah ada private placement atau red issue yang kemarin di 1975 itu saya lupa. Tuh, tinggal kita lihat aja. Bisa aja dia mau bikin swing baru ya. Yang penting angka krusialnya itu tadi 2200 sampai 2400. Kalau misalkan bisa langsung koreksi, berarti support terdekatnya berapa? Support terdekatnya ada di area 2000, itu untuk yang kuat. Kalau yang minor ada di sini sekitar 2150. Tapi kalau jebol saya rasa dia bisa ke sekitar 2030 lagi, seperti itu. Dia dalamnya akhirnya dia diakumulasi lagi setelah kemarin didistribusi banyak ya. Terus sekarang dia diakumulasi lagi. Soalnya memang saham kalau udah jalan tuh nggak masalah akumulasi distribusi. Yang penting volumenya bagus kalau udah jalan ya. Tapi kalau baru sideways, konsol, nanti harus dilihat apakah dia diakumulasi ataupun didistribusi. Seperti itu. Tapi kalau masih posisi uptrend, nah itu nggak masalah mau diakumulasi mau didistribusi. Yang penting technical bagus dan volume bagus. Nih ya, kayak kemarin MTech ini kan dia baru sideways dan posisinya didistribusi. Makanya agak serem. Cuman dia udah mulai diakumulasi lagi. Tuh, tinggal kita lihat aja technical analisisnya apakah dia bisa membuat break high. Kalau nggak bisa ya hati-hati aja, bisa jadi dead cat bounce ya. Seperti itu. Untuk masih moving average dia udah downtrend karena EMA 20-nya udah dead cross. Harga sahamnya juga di bawah. Tinggal kita lihat aja. Amannya sih ya tetap take profit dulu kalau saya. Kalau dari style saya ya. Karena saya lebih suka ya mengamankan cuan lah kalau misalkan dia sampai resisten daripada turun lagi. Nanti turun lagi tinggal entry lagi, atau kalau breakout tinggal entry lagi. Seperti itu. Tapi kalau mau di hold pun juga silakan selama dia masih bisa breakout. Seperti itu. Itu untuk MTech. Lanjut kita coba cek langsung ke yang dibeli asing aja. BBCA belum ada pergerakan signifikan. Nah, kayaknya Bukalapak seru nih, naik 5% hari ini. Ini Bukalapak pergerakannya udah semakin kondusif ya. Setidaknya sudah tidak kayak kemarin lagi arah ARB gitu. Ini sudah bagus dan kok saya rasa dia udah membuat higher high. Sepertinya ya. Ya, bisa sih ini. Dan sudah breakout, tapi volume breakoutnya masih kecil banget. Jadi ini Bukalapak closing di 910 dengan posisi CG masih serok. Kalau teman-teman ingat kemarin yang short sell di sini kan si CG ini yang buang barang sampai triliunan tuh biar harganya turun dulu. Terus ini dia mulai kumpulin lagi barang CG. Karena sebenarnya CG ini nggak mau ngelepasin Bukalapak. Dia cuman pertama melihat mungkin saya mencoba memahami si bandar dari apa yang dia lakukan. Kemarin pasar tuh mau turun gitu. Jadi dia mendingan take profit dulu. Take profit ngabisin bid ARA yang gede banget itu. Habis itu dia udah punya cuan, bisa serok lebih gede lagi di bawah gitu. Jadi dia take profit, terus habis itu di bawah cover barangnya lagi. Gitu. Dan nggak tahu ya, mungkin bisa kita asumsikan untuk sekarang bandarnya Bukalapak ini si CG kalau kita perhatikan. Tapi bisa aja dia ganti baju ya. Misalkan dia transfer ke sekuritas yang lain, terus gerakinnya pakai sekuritas lain pun bisa juga. Seperti itu. Yang pasti saya lihat CG mulai cover barangnya lagi. Cukup menarik. Dan dari technical, kalau saya rasa sih dia udah bikin cup handle. Cuman yang saya kurang suka breakoutnya masih volume kecil. Ini pakai candle intraday ya. Kalau kita pakai satu hari nggak kelihatan. Bahkan naiknya hari ini pun volume kecil juga. Rawan false breakout. Tapi kalau kita pakai 1 jam atau mungkin 15 menit ya, saya rasa dia udah bikin cup handle, udah breakout dan sudah menarik. Menariknya apa? Dia udah membuat higher high. Gitu. Jadi sudah market structure-nya udah arahnya ke atas. Sudah membuat tren baru lah. Nah, kira-kira udah kayak gini nih. Seperti itu. Tapi yang saya masih kurang oke adalah volumenya masih sangat minor, kecil sekali. Nih, volume waktu dia breakout. Nih ya, cup handle-nya. Di area sini, sekitar 900. Ini ada cup, lalu ini ada handle, atau mungkin di sini pakai double bottom juga bisa. Dan dia udah breakout dan sudah retest area 900 juga. Seperti itu. Jadi sekarang 895 itu sudah jadi supportnya si Bukalapak. 895 sampai 900. Cuman kalau misalnya kita lihat sebelumnya dia juga rebound dari sini 910. Jadi ini masih di area-area kritis lah. Saya belum lihat konfirmasi karena volumenya masih kecil sekali. Yang kayak gini rawan false breakout. Dan bagaimana mengatasinya? Yang rawan false breakout kayak gini, jangan sekali beli.
gitu. Setidaknya kalau teman-teman pengen ngamanin barang di 910 gitulah, beli aja 70% dulu gitu. Nanti kalau dia ke 920 dengan volume besar, atau yang penting ada volume lah, waktu dia naik baru masukin sisanya. Tapi kalau misalkan dia false breakout turun lagi, masih punya dana kayak gitu. Kalau misalkan ini cup handle, ya targetnya pun juga bisa setinggi cupnya ya untuk si Bukalapak ini. Tuh. Semua sudah bagus. Kalau menurut saya strukturnya pas sampai kena resisten di area 1010, resisten sebelumnya ya di sini. Seperti itu. Udah cakep technical dan strukturnya. Cuman kurang satu, volume doang. Nah, mungkin volumenya besok hari Selasa bisa juga, tinggal kita tunggu aja. Udah cukup menarik kalau misalkan teman-teman kemarin pengen masuk ke Bukalapak ya. Yang kemarin pengen jadi investor yang Bukalapak. Itu udah cukup menarik. Setidaknya kalau saya lihat dia daerah ke 1000. Pokoknya nanti di 1000 dia bisa bikin inverted shoulder mungkin sampai 1000, terus turun lagi ke 900, baru breakout ke atas gitu juga bisa juga. Nanti tinggal kita lihat aja. Yang penting sama, walaupun view-nya ke atas, tapi harus batasi resiko. Tuh, udah bagus sih. Cuman saya agak ganjel sama volumenya aja. Volumenya masih mini-mini, bahkan ketika dia breakout. Seperti itu. Untuk Bukalapak. Lanjut, coba kita cek MNCN mungkin ya. Ini yang apa ya, saya lihat grup MNCN itu baru pada ada sesuatu di belakang grup-grupnya MNCN. Jadi kayak menarik kalau teman-teman bisa menganalisa corporate action ya. Ada yang mau right issue, private placement, dan lain sebagainya. Tuh. Hari ini MNCN juga bagus. Ini juga melanjutkan analisa saya kemarin ya. Waktu saya bilang MNCN ini ada potensi bikin yang namanya inverted head and shoulder. Di mana dia di sini. Ini shoulder kiri, ini head, ini calon shoulder kanan. Yang artinya apa? Akan terkonfirmasi jika dia sudah breakout 875. Mungkin amannya kalau udah dia breakout 880 sekalian. Tuh, jadi kalau teman-teman mau buy before breakout ya silakan beli antara 800 sampai 885 atau 880. Tapi kalau teman-teman mau buy on breakout, ya bisa tunggu ketika dia breakout 880 lalu retest. Dan setidaknya target dari MNCN ada di sekitar sini 955. Ya mungkin 940 lah. Di sini pas kena resist kan 940 sampai 955. Itu untuk target dari inverted head and shoulder-nya. Cuman kalau saya lihat ya, ini MNCN ini ada corporate action yang sangat menarik sekali. Yang pertama itu dia mau RUPS, dan RUPS katanya mau bagi dividen walaupun belum terkonfirmasi ya. Tuh. Terus juga dia mau burn saham treasury, artinya saham yang dia ada itu mau dibakar, maksudnya dihilangkan gitu, artinya supply bakal berkurang ya. Dan jelas supply demand hukumnya seperti apa. Terus juga selain itu dia saham yang ikut koreksi dalam dari Januari kemarin. Januari dia masih koreksi dan masih belum rebound seperti itu. Jadi ya cukup menarik. Yang penting batasi resiko aja. Mungkin aman ya kalau teman-teman mau buy before breakout ya, atau buy on weakness kayak gini. Pasang stop lossnya di sini di bawah 780. Kalau dia bikin low baru, atau kalau enggak di sini aja 810 ini. Stop loss di bawah 810. Last low-nya dia. Ini kan low, terus ini low barunya di 800, terus habis itu low barunya di 810. Bisa pasang stop loss di bawah 810, itu sudah aman kalau menurut saya. Tuh. Dan arahnya harusnya ke atas, apalagi nanti bisa dapat dividen dan juga lain sebagainya, seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya belum ada akumulasi lagi ya. Setelah kemarin dia terakhir diakumulasi di sini, tapi bandarnya mulai distribusi lagi ini ya di sini. Dia ada akumulasi tapi mulai keluar lagi. Nah, kalau baru konsolidasi kayak gini harus dilihat akumulasi distribusinya. Seperti itu. Cuman bisa aja ya dia memperlihatkan kayak distribusi. Jadi misalkan ini MG, DP, YB, ini satu kepala lah, cuman dia pecah-pecah biar retail nggak tahu kalau dia akumulasi gitu, bisa juga terjadi. Terus gimana dong mas, berarti bandarmologi nggak guna gitu? Ya tetap guna gitu, harus kita lihat dan kita harus tahu maksud bandarnya apa. Dan memang tugasnya trader itu pakai teknikal kalau menurut saya, jadi tahu area untuk entry. Nah ini mungkin kita bisa bikin area konsolidasi juga. Nah kayak gini kira-kira ya, 780 sampai 850. Dan harusnya sih kalau nggak ada pattern ya memang area konsolidasi itu bagusnya masuk kalau udah dia breakout, karena nggak tahu dia breakout kapan. Tapi kalau udah ada hitungan pattern inverted head and shoulder kayak gini, ya menarik juga kalau misalkan mau masuk seperti itu.
Resistennya ada di 900, atau mungkin kalau teman-teman mau masuk aman sekalian ya, kalau dia udah breakout 900 sekalian. Seperti itu. Yang penting batasi resikonya aja. Tapi kalau saya sih lebih suka masuk sebelum breakout ya. Cukup menarik MNCN ini. Saya suka sama corporate action ya. Teman-teman silahkan cari infonya kalau misalkan mau tahu itu yang corporate action ya. Tapi nggak saya bahas dalam-dalam seperti itu. Yang penting batasi resiko. Untuk MNCN, lanjut kita cek Wika. Saya nggak tahu konstruksi lain pada rebound semua atau Wika doang hari ini. Dan kita cek dulu. Oke, Wika hari ini ada big akumulasi dan juga naik 7,65%. Volumenya kalau menurut saya masih tergolong kecil sih. Masih kecil ya kalau dibandingkan di sini. Tuh. Dan yang saya agak serem adalah takutnya ini adalah dead cat bounce. Kenapa? Karena dia closingnya di sini 910. Sebenarnya akan lebih aman kalau dia bisa closing di atas low-nya sebelumnya, yaitu 920 kalau enggak 915. Tapi dia closingnya di 915. Tuh, masih perlu tunggu konfirmasi sih kalau menurut saya. Kalau dari indikator memang dia udah divergent. Artinya ketika dia turun, indikatornya naik. Itu turunnya tanpa dukungan. Ini juga waktu Wika turun, indikatornya juga naik. Dan dia sudah golden cross. Tapi belum ada konfirmasi. Takutnya ini adalah dead cat bounce dan menangkap pisau jatuh. Jadi kalau saran saya sih lebih baik hati-hati buat teman-teman. Atau setidaknya kalau mau masuk tunggu waktu konfirmasi. Konfirmasinya kapan? Ketika dia membuat higher low. Jadi misalkan nanti dia sampai sini ya, sampai 975. Ini kena resisten cukup kuat. Terus habis itu dia bikin swing low. Nah, misalkan dia sampai 915 doang, dia bikin higher low, nah itu baru masuk di 915. Kalau enggak waktu dia breakout 975. Kayak gitu. Jadi dia udah membuat higher high, lower higher low, higher high, higher low kayak gitu. Itu untuk konfirmasinya saham yang downtrend gitu. Jangan satu candle aja udah masuk. Kalau satu candle masuk, teman-teman pengen masuk, nah itu harus siap-siap taking profit. Karena apa? Karena takutnya kalau dead cat bounce, teman-teman bisa keseret lebih dalam. Tapi kalau dilihat dari area reboundnya sih sebenarnya dia memang udah dalam banget ya. Dia sampai 845, itu udah hampir harga Corona. Harga Corona sampai 680 ya. Dan ini sudah mau akhir tahun, biasanya siklusnya konstruksi di sana. Seperti itu. Saran saya bisa mulai dimasukin watchlist, tapi belum saatnya beli. Dipantau-pantau dulu aja. Kalau misalkan nanti dia buat konfirmasi, setidaknya bikin cup handle lah. Nggak apa-apa ketinggalan 10%, 5%an. Yang penting masuknya itu aman gitu. Daripada spec buy, tapi ternyata dia longsor lebih dalam, malah nggak jadi take profit. Seperti itu. Ya, baru hari ini akumulasinya. Setelah kemarin dia dibuangin terus. Distribusi, dia juga masih saham downtrend. Dari mana memang downtrend sih. Arahnya ke bawah, terus juga moving average di bawah semua. Seperti itu. Jadi batasi resiko aja. Untuk scope support sekarang berarti sini 845 sampai 880 itu support sekarang. Untuk resisten itu 915, 920 sampai area 950, 970. Tuh, kita lihat tunggu konfirmasinya dulu aja untuk saham konstruksi ini. Semoga segera rebound biar tambah banyak opsi sahamnya dan bisa ikut mengangkat IHSG. Seperti itu. Lanjut, coba kita cek Bevin kemarin udah ya. Ini Bevin menurut sama Fibonacci ini. KPPF kemarin juga udah. Kita coba cek yang merah-merah aja. Cuman biasanya kalau IHSG kayak gini yang merah-merah saham-saham market cap kecil sih, alias gorengan. Oke. Kita coba cek si Alfamart dulu yang hari ini sampai ARB. Nah, hari ini Alfamart turun 6,98%, berarti dia ARB ya. Setelah kemarin naik dari sini penannya dia, saya masih ingat soalnya kemarin saya bikin yang watchlist Alfamart ini, saya konten watchlist ya. Terus dia naik 5%, terus sempat naik tinggi, cuman sayangnya cuman shadow doang. Terus habis itu dibanting. Dan sekarang dia turun sampai 1200 dan sudah masuk area supportnya. Kalau menurut saya, ini 1190 sampai 1200. Hari ini pun volume ARB-nya juga kecil sekali, tapi memang ARB besarnya di sini waktu 18 Agustus ya, dan sepertinya belum ada yang cover. Tuh, jadi ya besok kita lihat. Kenapa? Karena besok di area support. Kalau misalkan jebol ya udah
bakal turun dalam. Tapi kalau misalkan ada yang cover, ada potensi reboundnya untuk Alfamart. Dan dia juga belum rebound ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk exit kalau misalkan dia rebound. Tapi kalau ternyata dia bikin higher high, higher low, nah itu bisa di hold lagi karena dia bisa jadi reversal seperti itu. Untuk sekarang area supportnya ini sekitar 1200 sampai kalau tarik ke bawah agak jauh ya 1135, tapi kalau mepet aja ya sampai 1175 lah untuk supportnya Alfamart ini. Tuh, selama dia nggak jebol, dia ada potensi untuk rebound karena koreksinya volumenya kecil juga seperti itu. Di indikator memang dia sudah divergent ya. Ini harga naik terus, tapi indikatornya turun terus. Ini juga dia turun terus indikatornya. Makanya hari ini dia koreksi juga seperti itu. Sesuatu yang wajar kalau dari indikator. Tinggal kita lihat apakah besok dia bisa rebound atau enggak di 1200. Cuman kalau menurut saya kalau misalkan dia sampai jebol 1200 ya, mungkin bisa amanin profit dulu atau cut loss dulu. Amanin modal lah. Karena mungkin dia worst case scenario bisa sampai ke sini. Sekitar 1065 seperti itu. Dilihat dalamnya juga masih big distribusi, tapi dia juga ada jebol dari garis trennya ya. Di EMA 50 juga ini cukup was-was sih, saham kayak gini harus siap cari solusi tuh, bisa siap-siap exit kalau dia jebol dari supportnya. Itu untuk Alfamart. Lanjut, nah ini saham-saham yang setelah digoreng kemarin ya, ada Real, ada Toys. Kita coba cek BBKP yang mungkin teman-teman posisi masih pada nyangkut. Kemarin dia BBKW ini breakout dari falling wedge breakoutnya kuat sekali, volume besar, terus di sini dia bikin penan. Cuman sayangnya satu, dia penannya PHP karena breakdown ke bawah. Saya kira nutup gap sudah cukup terus naik, tapi ternyata hari ini masih konsol-konsol juga seperti itu. Cuman satu hal yang bagus adalah gapnya sudah tertutup. PR-nya dia tinggal breakout aja 560 sampai 570 ini. Kalau misalkan dia breakout 570 harusnya oke. Hari ini pun juga rebound dari 515 dan closing di 530. Artinya apa? Walaupun masih mepet sekali ya, tapi dia udah membuat lower higher low. Tuh, karena kalau misalkan di ARB di 515, saya juga nggak bakalan bilang kayak gini. Karena berhentinya gara-gara ARB. Tapi dia berhentinya tidak gara-gara ARB dan rebound. Volumenya pun kelihatan ada yang cover ya, walaupun di sini di markdown volume lumayan, tapi di sini ada yang cover dengan volume lumayan juga. Lalu waktu diangkat juga oke. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pakai Fibonacci ya. Nggak kelihatan sih karena memang itu area-area ARB. Poin dia waktu sampai ke sini pun juga area ARB. Seperti itu. Jadi karena besok openingnya di 530, artinya 515 itu udah bukan area ARB lagi. Itu bisa digunakan buat support 515 sampai 510. Kalau jebol sih agak serem ya karena dia bisa bikin lower low. Tapi selama dia nggak jebol ya tinggal menunggu breakout 565 sampai 570. Seperti itu. Targetnya kembali ke area konsol yaitu area 580-an sampai 635, dan kalau breakout 635 baru bagus Bang Bukopin ini bisa jalan dia seperti itu. Tapi kalau saya lihat masih bagus dari volume naik sama turunnya ya. Teman-teman bandingkan aja waktu naik tuh volumenya gimana, waktu turun volumenya gimana. Nih dia naik volumenya gede-gede, terus di sini dibikin ARB, dia mau bikin konsol, bikin penan, terus habis ini di cover juga volumenya gede, lalu waktu konsol volumenya kecil-kecil, terus di sini juga waktu turun ARB ini volumenya kecil-kecil, bahkan tidak ada volume sama sekali. Waktu di cover itu volumenya besar, dan waktu tadi markdown juga volumenya kecil. Ini udah kelihatan dengan jelas saham yang baru nurunin penumpang retail yang nggak kuat dengan kocokannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia jebol, ya bisa aja dia mau ngocok lebih dalam. Tinggal teman-teman mau ngikutin konsolnya apa enggak. Kalau enggak ya tinggal exit aja. Nanti masuk kalau udah rebound lagi kayak gitu. Jadi tinggal batasi resikonya aja. Tuh, kalau saya lihat dari volumenya ya, ini masih bagus. Tinggal tunggu naik breakout aja karena dia masih konsol Bang Bukopin ini. Bisa juga dia meretest EMA 20 ya, karena belum diretest sama sekali setelah dia breakout. Di sini dia breakout, jalan, belum diretest, akhirnya diretest dan bertahan di EMA 20. Untuk akumulasi, distribusi, dia tidak ada akumulasi. Tapi ini kalau saya rasa sudah saham jalan, jadi tidak masalah. Yang penting pakai technical analysis saja. Kalau dan dari volume analisis, dia masih bagus sekali. Tinggal batasi resiko. Itu tadi, resisten 570 sampai 580. Itu supportnya 515 sampai 510. Dan mungkin bisa pakai 500 sekalian ya, buat support psikologis. Tinggal batasi resiko teman-teman aja. Seperti itu. Itu untuk BBKP. Lanjut, kita coba cek yang hijau-hijau hari ini. Saya coba cek BBYB yang hype sekali ya.
BBYB ini ngebet banget. Suatu yang wajar karena dia ada merge and acquisition. Kalau dari analisa corporate action seperti itu. Terakhir kemarin waktu bandingan kemarin ya, itu dia bikin inverted cup handle, cuman turunnya sampai sini doang, 1215, nggak sampai ke targetnya. Targetnya ke 1100 padahal. Targetnya ke sini sampai 830. Tapi dia udah bertahan di support pertamanya yaitu 1200. Setelah itu dia rebound dengan volume yang besar juga. Waktu jalan pun juga volumenya cukup besar juga. Seperti itu. Dan mungkin bisa juga ya, ini dia bikin swing selanjutnya dari Fibonacci extensionnya. Oke, kurang cocok. Nah, dan bisa aja kalau misalkan memang masih mendukung ya, target dia bisa 3,5 ini di Fibonacci extension. Dengan catatan dia harus breakout last high-nya, yaitu di sini sekitar 1970. Kalau dilihat dari pergerakan dan corporate action-nya, saya rasa bisa. Cuman harus diingat juga ya, ada resiko-resikonya juga, nggak ujuk-ujuk langsung 3.500 gitu, nggak. Harus kita pantau setiap hari. Kok ternyata sampai 3.000 trennya udah patah ya jangan di hold terus gitu. Kan sayang juga cuannya bisa berkurang. Dan sekarang posisi BBYB baru sampai di resisten ya, di sekitar 1715 ini. Kalau misalkan dia besok gagal breakout dan turun malah bagus. Itu dia teman-teman bisa masuk di 1465. Tuh, itu ada potensi bikin inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head. Nah, nanti kalau dia gagal breakout turun shoulder kanan. Tapi kalau breakout gimana? Ya udah tinggal kita lihat. Karena hari ini dia tertahannya di arah. Jadi enggak closingnya kalau menurut saya tidak mencerminkan teknikalnya lah gitu, karena dia ketahan aja. Tuh, tinggal bisa dilihat aja. Kalau dia breakout 1725 dan retest volume kuat, waktu breakoutnya bisa masuk di sana. Tapi kalau gagal breakout, tunggu masuk aja di sekitar 1465 untuk inverted head and shoulder. Seperti itu. Dia juga diakuisisi Akulaku, terus juga Akulaku satu grup sama Alibaba. Itulah pokoknya beritanya banyak, corporate actionnya banyak, volumenya pun juga masih lumayan. Tugasnya tinggal batasi resiko aja dengan teknikal. Jangan hajar pucuk juga ya, karena gimana pun bisa nyangkut juga. Teman-teman yang mesti hajar di 1975 juga sekarang posisi masih nyangkut ini. Tuh, jadi ya memang amannya tunggu dia breakout, kalau nggak tunggu dia retrace kalian. Seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini ada big akumulasi dari broker AZ sama MG ya. Tuh, kelihatan ini sopirnya si MG ini. Tahu sendiri teman-teman, jadi harus hati-hati. Terus juga perpindahan dari retail kelihatan ini, PD, XC, frekuensinya pun juga kecil. Artinya memang frekuensi banyak retail di sini. Seperti itu. Cukup menarik kalau bisa masuk dengan bagus ya BBYB ini. Dan saran saya lebih baik tunggu retrace dulu aja kalau misalkan besok dia gagal dari resistennya itu. Seperti itu. Itu untuk BBYB. Lanjut coba kita cek Medco yang hari ini akhirnya rebound juga setelah dia koreksi dari double topnya. Nah, ini memang udah masuk area demand ya, area demand kuat. Area demand kuat yang belum di retest. Terakhir kan Medco kan di sini double top ya. Ini top 1, ini top 2. Terus habis itu dia turun. Kalau dari target double topnya sih sebenarnya sampai sini 330-an. Tapi memang di area sini sekitar 430 sampai 500 itu ada area demand kuat yang masih belum di retest. Nih, ketika dia breakout di sini kan dia belum retest. Akhirnya dia turun sampai sana dan sekarang rebound dengan volume yang sangat bagus Medco ini. Seperti itu. Cukup menarik dan kalau menurut saya untuk sekarang targetnya ke sini 550 tuh, jadi entah dia bisa langsung breakout 550, kalau nggak ketahan dan membuat higher low. Nah, kalau misalkan dia bikin higher low, teman-teman bisa masuk di area 4500 lagi. Jadi setelah ini dia ke 550, gagal breakout ke 500 dulu membuat higher low, terus masuk di situ, terus ikut ke atas, breakout 550, arahnya ke atas. Itu baru lebih cakep seperti itu. Cuman kalau dari volume rebound hari ini memang sudah bagus sih untuk si Medco ini. Volume mencerminkan semuanya. Seperti itu. Untuk divergennya tidak ada. Jadi ya bukan karena divergen ini. Cuman kalau kita tarik dari yang sini ya, ini sebenarnya ada divergen juga. Hidden bullish, yaitu tren masih berlanjut arah ke atas, tapi ini arahnya ke bawah. Hidden bullish divergen, tren masih akan berlanjut seperti itu.
masih lumayan jauh dari resistennya sampai 550 ya. Yang penting jangan sampai beli di pucuk aja. Jangan beli di 545 atau 540 gitu, jangan. Karena nanti kena 550 terus turun ke 500 itu PR ya. Masuknya harus di area yang bagus. Risk rewardnya dihitung, resikonya juga dihitung. Seperti itu. Dan kalau misalkan breakout 550, nanti tinggal kita update aja. Nextnya dia bisa ke 600-an. Seperti itu. Tapi saya rasa semoga aja sih ya bisa jemput penumpang dulu ke 550, habis itu gagal breakout, turun lagi 400 ke 500 lah buat membuat higher low, terus baru naik ke atas. Semoga aja kayak gitu. Suatu yang wajar, dia rebound dari area demand kuat. Kemarin udah kelihatan kok 2 hari yang lalu dia ini hammer, volumenya juga bagus, dan hari ini volume jalannya cukup menarik. Medco ini dia juga nggak salah ada corporate action ya, mau right issue atau jual anak perusahaan, saya lupa, bisa teman-teman cari infonya aja. Seperti itu. Untuk dalamnya hari ini nggak ada akumulasi, cuman kalau dilihat ke belakang ya sebenarnya masih ada sisa akumulasinya si Medco ini dari bulan Oktober ya. Tuh bentuk-bentuknya sama kayak BBCA gitu lah, mulai ada yang take profit tapi sebenarnya masih ada barang di dalam. Tuh, misalkan contoh lah, dia waktu di sini sampai sini akumulasi 2000 lot gitu, tapi waktu markdown keluarin lah 1000 lot. Nah kan masih punya 1000 lot di dalam, terus serok lagi di sini, tinggal diangkat lagi. Yang di sini cuannya gede, yang di sini cuannya baru. Kira-kira kayak gitu. Karena kalau misalkan dia bandar ini beli terus, duitnya habis teman-teman. Jadi makanya kenapa tidak masalah kalau ada distribusi ketika tren sudah berjalan seperti itu. Cukup menarik karena dia reboundnya dari area demand. Terus si Medco ini bisa dipantau juga. Buat teman-teman yang nyangkut bisa gunakan skenario tadi. Kalau nyangkut yang di 550, saran saya exit dulu aja. Lah kalau saya exit terus breakout gimana mas? Ya tinggal beli lagi. Exit di 550, kalau misalkan dia breakout, nanti waktu retest beli lagi, terus ikut naik kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia turun lagi, setidaknya sudah mengamankan modalnya. Seperti itu. Itu untuk Medco. Lanjut, mungkin terakhir ya, kita coba cek Pegas yang hari naik 5% juga. Ini kelihatan old stock atau stok lama, saham lama udah pada rebound juga. Karena memang siklusnya seperti itu teman-teman. Semua itu ada jatahnya jalan, tinggal sabar aja. Nah, ini Pegas juga saya lihat sepertinya menarik. Nah, ini bahkan kemarin udah saya bahas trading plan-nya ya, dan sepertinya hari ini sudah breakout. Walaupun kemarin sempat false sampai ke sini ya, sampai ke 990 lagi. Artinya ascending triangle-nya ya sebenarnya nggak gagal juga, karena dia belum bikin low baru. Cuman bisa antara kayak gini, kalau nggak bisa pakai double bottom. Tuh. Dan dia sudah breakout dengan volume yang besar. Ini bagus teman-teman. Pegas ini saya rasa dia udah breakout dan sekarang tinggal menuju targetnya. Seperti itu. Untuk ascending triangle yang di sini atau double bottom yang di sini. Seperti itu. Dan untuk target ada di sekitar sini. Nah, target ascending triangle sampai ke sini 1130. Tuh. Cuman perlu diingat ini juga ada resisten di sekitar 1100 sampai 1075 sampai 1085 ya. Ini cukup kuat juga. Tapi kalau misalkan besok berhasil breakout, saya yakin tuh bakalan cakep sekali. Bisa double bottom sampai ke 1200-an. Ini buat teman-teman yang masih nyangkut bisa dimanfaatkan. Cuman kalau saya lihat dari volumenya hari ini bagus, dan yang kayak gini yang saya rasa sudah berhasil breakout. Beda kan sama kayak saya ngomongnya waktu Bukalapak tadi, volumenya mini, candle breakoutnya volume kecil. Nah kalau ini kan beda, dia breakout ascending triangle, volumenya besar, tapi memang masih ada resisten di 1085. Jadi untuk sekarang area entry-nya entry terbaik ya, itu sekitar 1045 sampai 1050. Tuh, untuk resistennya ada di sekitar 1075 sampai 1085. Kalau breakout dia bisa double bottom, targetnya ke 1200. Cukup menarik kalau misalkan teman-teman masih nyangkut ya. Dan kalau dia ke 1200 pasti dia breakout downtrend channel. Itu bisa jadi watchlist lagi. Kelihatan kok saham-saham old stock ini pada mau manggung lagi setelah kemarin lama ditinggalkan ya. Dari Januari turun terus saham-saham yang kayak Pegas kayak gini. Tuh, hari ini juga ada akumulasi yang besar dari broker BK ini. BK, SG, MG, ada big akumulasi ya, cukup menarik, bisa dipantau kalau dia udah rebound. Nih, naik angka kuncinya sini sih sebenarnya 1085, dan karena sekarang posisi udah 1055, lebih baik masuk setelah dia breakout 1085. Kalau enggak ya masuk di sini 1045, harusnya udah bagus, udah jadi support sekarang harusnya, karena volume breakoutnya bagus. Seperti itu. Itu untuk konten hari ini. Mohon maaf saya nguploadnya agak malam karena saya juga baru bikin konten 6:30 ya. Jadi mohon maaf kalau nanti nguploadnya agak malam. Terus juga mohon maaf kalau ada salah.
Semoga bermanfaat. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, salam cuan.